Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia-Nya, atas segala limpahan anugerah-nya, dan atas segala rezeki-rezekinya yang terus kita nikmati, kita rasakan sampai saat ini, detik ini. Maka kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang cerdas adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillah, senantiasa terus menerus, ya, tidak putus, dan bersyukur dengan mewujudkan, ya, dengan perbuatan, ya, mewujudkan syukur dengan perbuatan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Insyaallah kita masih membahas, ya, babus sabar, bab tentang kesabaran dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini hadis yang terakhir dari kitab dari bab sabar. Hadis yang ke-29. Hadis terakhir dari bab tentang kesabaran. An Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, ya, radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah meridhai keduanya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, di sebagian besar hari-hari, ya, allati laqiya fihal adu, yang beliau di dalam hari-hari tersebut bertemu dengan musuh-musuh, ya. Jadi hadis yang akan disampaikan atau nasihat ini adalah nasihat tatkala sedang berada di daerah pertempuran, di daerah jihad, ya. Intadhara hatta idza malatis syams. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu, ya, sampai matahari condong ke arah barat, ya, sampai sore lah, ya. Qama fihim, kemudian setelah matahari condong ke arah barat, sore, maka Rasulullah qama fihim, berdiri menghadap para sahabat. Faqala, kemudian beliau memberikan nasihat. Apa nasihat beliau? Ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh.
Nabi melarang kita berharap, ya, melarang berharap bertemu dengan musuh. Harapan kan doa. Doa berarti harus apa? Yang baik, baik. Jangan sampai apa? Berdoa kok keburu untuk diri kita. Ya Allah, saya pengen sakit. Boleh enggak? Ya enggak boleh. Namanya berharap ya yang baik-baik kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, sampai pun bertemu musuh, jangan kalian harapkan. Ya, boleh nggak minta syahid? Boleh, ya Allah saya ingin syahid. Tapi jangan sampai apa? Berdoa bertemu dengan musuh. Lalu terus gimana? Saya pengen syahid, kalau nggak ada musuh kan nggak syahid misalkan. Ya minta syahidnya aja, jangan minta ketemu musuh. Ya, karena memang dilarang untuk apa? Berdoa keburukan untuk diri sendiri. Berharap keburukan untuk diri sendiri nggak boleh, apalagi untuk orang lain kan gitu, ya. Maka di sini Nabi menyampaikan, ya Yuhannas la tatamannau liqa'al adu. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh. Berarti kan musibah, ya enggak? Berarti tidak boleh kita berdoa musibah untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain gitu. Was'alullahal afiyah. Tetapi mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan dari segala macam bentuk jenis musibah. Ini afiyah namanya. Apa? Keselamatan, penolakan dari segala macam bentuk jenis musibah. Baik musibah duniawi maupun musibah ukhrawi. Ya, ini afiyah. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Yaitu, ya Allah saya mohon kepadamu ya Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Maka nggak boleh seseorang berdoa keburukan untuk dirinya, berdoa musibah untuk dirinya. Ya Allah saya pengen mati, misal nggak boleh. Ya Allah saya pengen bangkrut, nggak ada. Dan itu tidak ada orang kok pengen berdoa ingin mati kecuali hanya orang-orang yang berputus asa. Semua orang pengen sukses, pasti apa? Maka doa ya Allah saya ingin sukses. Ya enggak? Tidak ada orang kok ingin miskin, tidak ada orang ingin gagal. Ya enggak? Maka di sini apa? Janganlah kalian berharap kepada Allah bertemu dengan musuh. Tapi apa? Berharaplah, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan di dunia dan akhirat. Fa idza laqitumuhum, apabila kalian bertemu dengan mereka, kalau seandainya Allah takdirkan, kalau seandainya Allah takdirkan bertemu dengan musuh, apa? Fasbiru, ya bersabar. Berarti apa? Memang Allah pertemukan dengan musuh. Sudah menjadi kehendak Allah, diatur. Oh ini bertemu dengan musuh. Maka apa? Ketika bertemu dengan musuh, maka bersabar. Apa? Maka bersabar dalam menghadapi kejahatan musuh. Ya. Sabar capek menghadapi musuh, sabar ya lelah menghadapi musuh, sabar menahan ngantuk, ya. Bahkan apa? Sabar ketika apa? Terkena sayatan pedang, terkena tebasan. Bahkan sabar ketika apa? Wafat di medan, mati di medan peperangan. Wa'lamu annal jannah, maka ketahuilah annal jannah tahta dhilalis suyuf. Maka ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah bayang-bayang surga. Bahwasanya surga itu di bawah bayang-bayang, bahwasanya surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Maaf, ya. Bahwasanya surga itu di bawah bayang-bayangan pedang. Artinya apa? Bahwasanya apa? Ketika orang berjihad dengan Allah, kemudian dia syahid, maka dia masuk surga. Ini menunjukkan pahala berjihad. Paham? Apa pahala jihad? Masuk surga. Bahkan dalam riwayat yang lain,
diberikan syafaat kepada orang yang syahid 70 orang dari keluarganya. Besok bisa memberikan pertolongan. Orang yang syahid kelak bisa memberikan pertolongan mengeluarkan dari api neraka 70 orang di antara keluarganya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan pahala orang yang berjihad di jalan Allah mati syahid. Paham? Maka di sini bahasa Nabi luar biasa. Bahwasanya surga itu di bawah bayang-bayangan pedang. Berarti apa? Orang kalau berjihad mati syahid, berarti balasannya apa? Surga. Surga. Kemudian apa? Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berdoa. Nabi bersabda dengan doanya, Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, Engkaulah zat yang menurunkan kitab Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujriyas sahab, dan Engkaulah yang menghimpun awan-awan. Menghimpun awan-awan dan menjalankan awan-awan itu. Awan lu berjalan sendiri. Dengan angin kan? Awan kan berjalan dengan ya. Allah yang memperjalankan awan. Ya. Kemudian apa? Wa hazimal ahzab, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan gabungan pasukan musuh. Ahzab, gabungan pasukan-pasukan musuh. Ahzab kelompok musuh. Bergabung mereka namanya ahzab. Makanya ada perang ahzab. Apa? Perkumpulan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy. Berkumpul mereka memerangi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ihzimhum, ya. Ya Allah, hancur leburkanlah mereka semuanya. Hancur leburkanlah mereka semua. Wansurna alaihim, dan berikanlah kami kemenangan atas mereka. Muttafaqun. Maka dari hadis ini ada beberapa faidah yang perlu kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah perintah untuk mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah. Namanya berjihad itu tidak langsung berjihad. Harus adanya persiapan. Baik persiapan fisik, latihan bela diri, latihan pedang, latihan memanah, ya enggak? Latihan naik kuda, latihan berenang. Kalau seandainya nanti medan jihadnya di air, di laut, berarti harus apa? Bisa renang. Ya, lawannya memakai pedang, kita berarti harus bisa memakai kan gitu. Lawannya memakai tank, kita juga harus bisa mengoperasikan tank. Dan seterusnya kan? Gitu. Jadi harus persiapan, ya. Persiapan. Kekuatan fisik, tenaga, ya. Dan yang paling penting adalah apa? Kekuatan jiwa dengan kesabaran kepada Allah. Bukan hanya sekedar mempersiapkan fisik, materi, bekal, tapi apa? Juga yang tidak kalah penting dan yang paling utama adalah apa? Mempersiapkan bekal jiwa, mentalitas yang kuat, mentalitas baja, pemberani. Harus harus apa? Yakin beriman kepada Allah. Balasannya kalau saya mati ikhlas karena Allah, saya membela agama Allah, berjihad di jalan Allah, saya mati, saya masuk surga. Yakin, penuh dengan iman. Paham? Kesabaran. Jadi berjihad bukan hanya sekedar persiapan fisik semata, badan, olahraga, latihan bela diri, latihan apa, bukan hanya itu. Tapi apa? Harus membutuhkan kekuatan jiwa yang kokoh, yang kuat, yang tegar. Karena medan peperangan bukan seperti medan sawah, ya enggak? Orang kalau nggak biasa ke sawah saja kepanasan, ya enggak? Panas lah, capek lah, berlumpur, kotor, akhirnya nggak mau. Orang kalau tidak punya mental kerja, tadi serba capek, serba repot, serba ini.
Ya memang harus dilatih. Nah, bagaimana ketika di medan jihad? Kalau medan jihadnya berlumpur, kalau medan jihadnya panas, kemudian pulang nggak mau jihad, ya tidak, ya. Maka harus siap, bukan hanya fisiknya, tapi kesabaran, kekuatan jiwa, keikhlasan, paham? Keimanan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kedua? Disyariatkan untuk berdoa ketika menghadapi situasi yang genting. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat sulit, keadaan apapun, bertemu dengan musuh, kebangkrutan apapun, kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Disitulah waktu-waktu yang mustajab. Ketika diberikan ujian yang sangat berat, dia tidak ingat kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak ingat orang lain dulu. Wah, saya harus minta bantuan ini. Enggak. Tapi orang beriman ketika mendapatkan kondisi sulit, dia yang teringat di pikirannya hanyalah Allah Subhanahu. Terkadang banyak orang ketika ditimpa musibah, wah ini bisa tolong saya, telepon deh, tolong bantu saya, misalkan. Ketika ditimpa musibah yang sangat besar, tolong bantu saya. Manusia, orang beriman ketika ditimpa perkara yang besar, masalah, dia hanya ingat kepada Allah. Dia minta dulu kepada Allah, bukan meminta kepada manusia. Minta kepada Allah, ya Allah, bantulah saya ya Allah. Saya punya perkara besar, saya punya masalah ini. Minta bantuan langsung kepada Allah Subhanahu. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin meminta pertolongan, bantuan, langsung minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Paham? Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian apa? Yang ketiga, bentuk kasih sayang Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Apa tadi? Jangan berdoa keburukan, bertemu dengan minta keselamatan. Ini kan bentuk cinta. Jadi apa? Nabi cinta, umatku, kalau berdoa jangan minta keburukan. Jangan minta tapi apa? Mintalah keselamatan, kebahagiaan, rezeki, ketakwaan, iman yang kuat, kan gitu. Ya. Minta yang baik-baik kepada Allah. Jangan yang buruk-buruk. Berarti dilarang berdoa keburukan untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain itu dilarang, kecuali kepada orang-orang kafir harbi. Orang kafir ya, laknatullah, ya, berdoa keburukan kepada orang-orang kafir. Ya. Kemudian apa? Tidak boleh tadi sama ini, mengandalkan kekuatan materi semata, fisik. Tapi apa? Harus adanya kekuatan jiwa tadi, mental, keimanan, ketakwaan, ketaatan, berani, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian tadi yang terakhir yaitu bersabar dalam menghadapi situasi dan kondisi, apalagi kondisi jihad. Ya. Jihad itu puncak amalan dalam Islam. Puncaknya. Sehingga apa? Ketika puncak berarti apa? Semakin tinggi pohon, maka anginnya semakin kencang. Maka begitu pula, semakin tinggi puncak amalan dalam Islam, yaitu jihad, itu puncaknya amal. Nabi mengatakan, wa dzurwatu sinami al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan tertinggi dalam Islam adalah jihad. Maka apa? Jihad harus penuh dengan kesabaran. Kenapa? Jihad di jalan Allah penuh dengan lika-liku, ujian, cobaan, dan segala macam rintangan-rintangan. Maka apa? Harus disertai dengan kesabaran, bukan kesabaran yang ecek-ecek, kesabaran yang kuat, kesabaran yang kokoh. Ya, itu. Ya, ini insya Allah sudah selesai bab kesabaran. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Bab yang keempat yaitu bab sidq, yaitu bab tentang kebenaran dan kejujuran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.